Saudara, dalam pertemuan deepening dan broadening daripada Tai Chi Nusantara ini, saya ingin merefer pada slide yang sebelum ini, yaitu tentang Wing Chun. Wing Chun itu diciptakan oleh seorang bikuni untuk menolong seorang gadis yang dipaksa kawin oleh seorang tuan tanah yang nggak bisa menolak karena orang itu berpengaruh besar di tempat dia tinggal kan? Nah, bikuni itu menemuin si gadis itu menjelaskan masalah itu kepada seorang bikuni, dan bikuni itu mengatakan, oke, kalau begitu kita cari jalan, saya ajarkan kamu satu ilmu, ajaklah si yang melamar itu untuk bertanding pibu dalam cerita silat itu. Kalau dia bisa mengalahkan kamu, ya sudah, fair, saya akan kawin. Tapi kalau saya bisa mengalahkan dia, maka kita batal, ya dah? Karena bagaimana membangun keluarga di mana suaminya itu kalah sama sang istri dalam kungfu, nanti juga bisa berkembang ke arah lain kan. Nah, diajarkan ilmu itu berhasil. Gadis itu melepaskan diri daripada paksaan, setengah paksaan dari si tuan tanah itu, dan lalu dia dengan gembira melaporkan itu pada sang guru itu, dan gadis, Pak Guru, terima kasih ilmu yang sudah guru berikan kepada saya, tapi ilmu ini apa? Namanya supaya saya juga bisa menyebarkan semangat menolong si lemah itu pada juga orang lain, ya. Karena saya sudah mendapatkan budi baik daripada guru, saya juga harus membalas itu dengan menyebarkan kepada orang lain, gitu. Nah, ternyata bikuni itu, wah, belum sempat saya kasih nama. Kalau begitu, karena kamu punya etikat begitu baik, kita sebut namanya jurus itu, ilmu silat itu adalah Wing Chun. Dan Anda bisa melihat di televisi, di video, bahkan dahsyatnya itu ilmu kan, dilatih dengan kayu, dengan ini kasih tunggak kayu, batang-batangnya terus seolah-olah begini, ya. Nah, yang menarik adalah kalau lihat di YouTube yang diedarkan, diumbar luas di banyak media sosial itu, bahwa ilmu itu ternyata dirubah menjadi ilmu untuk menghancurkan musuh, menghancurkan lawan. Jadi bisa berkembang menjadi, ya bisa mulai itu bagus kalau itu Anda dirampok atau orang lain mau berbuat jahat. Tapi kalau itu untuk menghancurkan orang yang berbeda pendapat dengan saya,
karena itu musuh saya dan tidak boleh punya hak hidup depan saya. Maka kan itu bisa jadi perubahan yang tidak kelihatan daripada sesuatu ide yang konstruktif dirubah menjadi destruktif. Saya lihat juga atlet kita itu atau orang-orang kita yang badannya gede itu, kalau saya ngobrol-ngobrol, itu latihan apa? Latihan Wing Chun. Mana sebenarnya masalah itu? Jadi sumbernya ada di mana? Kalau sumbernya ada pecah ya, maka ilmu yang konstruktif itu lalu akan berubah menjadi destruktif. Nah, ini yang berbahaya zaman sekarang ini. Jadi konsep mens sana in corpore sano, di dalam jiwa badan yang sehat terdapat jiwa yang kuat, itu tidak otomatis membuat orang yang badannya sudah kuat itu, sehat itu untuk berbuat baik seperti yang dilakukan oleh bikuni yang menemukan ilmu itu. Karena bikuni itu ada dari Shaolin. Semua orang di Shaolin itu ya punya orang-orang laki kan, ya kan? Nah, dia mengembangkan satu ilmu sebagai bikuni, dia bisa mempertahankan diri juga, tidak kalah. Nah, inilah menjadi masalah kita, bahwa akhirnya masalah semua terletak pada ego kita. Kalau you tidak bisa membuat orang-orang itu egonya tidak berkembang, ya, itulah bahaya. Itulah saya dalam buku saya 1986 menulis buku Tai Chi 88 jurus menaklukkan naga. Chuan itu kepala, tapi sekarang lama-lama itu sudah tidak dipakai lagi dan orang sudah cukup menyebutnya itu Tai Chi aja. Nah, lalu 88 itu adalah satu gerakan yang sambung menyambung, tak putus-putus. Ya. Karena itu dalam Tai Chi tidak ada boleh kekuatan yang dilepas begitu. Ya. Tai Chi yang sesuai dengan prinsip ini kan, ya banyak Tai Chi tentu ya tergantung alirannya dan bagaimana orang maksudnya untuk belajar itu toh. Tapi dalam Tai Chi Nusantara yang kita kembangkan ini adalah akhir dari suatu gerakan merupakan gerakan atau awal dari gerakan berikutnya, ya, terus sambung menyambung, tidak ada putus itu. Nah, karena itulah memang kalau begitu gimana? Ya, saya menemukan terminologi yang pas sebagai penutup pelatihan itu adalah di 4 samudera dan 5 benua semua orang bersaudara. Nah, dalam proses itu sendiri sudah dimulai ketika Anda bermain Tai Chi bersama ibu di dalam kandungan, ketika Anda masih janin selama 9 bulan, ya tak? Nah, karena itu diberi narasi juga berikutnya, lalu Anda lahir, ya tak? Dengan paru-paru mengembang seperti parasit, ya tak? Setelah itu Anda diajar step by step mulai bermain Aci Bumi, ya kan? Nah, setelah itu Anda mulai
setelah lahir itu tumbuh keakuan kan. Tapi keakuan di dalam Tai Chi tidak boleh soliter, harus jadi makhluk sosial, mulai kami itu. Nah, setelah terbentuk kami, Anda tidak mengeksklusif melihat orang lain sebagai bukan grup saya. Lalu saya berkenalan dengan kamu toh. Nah, kamu itu ada banyak orang juga, bukan hanya kamu yang saya satu orang, tapi kalian. Kemudian orang ketiga, siapa itu orang ketiga? Dia. Dan pluralnya mereka, saya juga harus kenalin. Kemudian terjadi apa? Yaitu tapi tidak merupakan federasi dari aku, kami, kamu, kalian, dia, mereka, tapi berubah menjadi kita semua bersaudara satu manusia. Anda itu diceritakan oleh psikolog terkenal, yaitu Profesor Fuad Hasan dalam disertasinya, yang dalam pemilu 2004 saya bersama dengan dekan Fakultas Psikologi sekarang, Bagus Takwin, Profesor Bagus Takwin, kita jadikan itu menjadi brosur untuk pemilihan umum yang pada tahun 2004. Aku, kami, kalian, dia, mereka. Jadi pemilihan umum harus bisa memilih pejabat publik gitu, bukan pejabat untuk kepentingan diri saya sendiri atau kelompok saya, ya, tapi untuk kepentingan publik. Nah, dari situlah lalu kita berkembang juga menjadi makhluk alam semesta, sehingga si bumi bahwa bertemu dengan si langit, ya. Ini satu, tien langit manusia renti bumi ini satu. Nah, si itu dalam formula mikrokosmik di dalam diri kita, si itu yang letaknya di dalam antien di lautan Chi itu, 4 jari di bawah pusar ini, kita sedot, ya, kita dorong melalui napas dengan punggung kura-kura sampai ke ubun-ubun, lalu dilepas lagi pelan-pelan jatuh kembali ke tempat asalnya, lautan Chi. Kita tarik lagi ke atas terus sampai ke ubun-ubun, berhenti sejenak, lalu dilepas. Nah, selama 30 menit tanpa putus-putus Anda lakukan ini. Itulah Tai Chi. Itulah beda yang sangat fundamental dengan konsep mens sana in corpore sano, yang akhirnya hanya membuka kesempatan dunia itu dikuasai oleh the fittest. Karena itu semua orang memperebutkan di bidang apa saja supaya menjadi the fittest, ya. Oke, kita akhirin pembicaraan kita di sini. Kita lanjutkan lagi pelan-pelan bagaimana Tai Chi ini sebenarnya mau menyampaikan message apa dan relevansinya di zaman sekarang. Oke.